seleksi kompetensi bidang CPNS di Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya. Dan boleh disampaikan Pak, Pak Hairul Rizal, silakan sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang saya sampaikan kepada pemirsa radio Tunjung Pandang milik Pemda Kabupaten Tanah Laut bahwa tes SKB ini merupakan suatu keharusan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan, karena ini perintah BKN pemerintah pusat, di mana ini sudah dilaksanakan seleksi CAT sebenarnya. Ya. SKB ini adalah lanjutan dari seleksi CAT yang akan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020. 3 September sudah. 3 September. Besok. Sampai dengan 7 September 2020. Jadi dasar pelaksananya adalah surat edaran Kepala BKN tanggal 2 Juli 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi CAT dan surat Kepala BKN 15 Agustus 2020 tentang penyampaian jadwal mandiri untuk Panrek 8 Banjarmasin tentang pelaksanaan SKB 2020. Jadi untuk Kabupaten Laut, formasi yang peserta yang untuk melaksanakan ini adalah berjumlah 387 orang. Nah, ini untuk di lokasi Kabupaten Tanah Laut, ini pelaksanaannya tanggal 7. Sehingga kami juga berharap kawan-kawan peserta untuk memenuhi atau melihat jadwalnya dan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang tertinggal hal-hal yang sepele sehingga menggugurkan yang bersangkutan untuk mengikuti tes. Oke, pelaksanaannya dari tanggal 3 sampai tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 kayak dan diikuti oleh sekitar 387 orang CPNS Pak ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan jadwalnya tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Berarti ada beberapa tahapan, Pak ya? Ada beberapa tahapan. Oke, boleh digambarkan Pak tahapan pelaksanaan SKB sendiri, Pak? Jadi SKB ini memang kita sudah membuat pengumuman tentang pelaksanaan lokasi dan waktu ujian bagi peserta seleksi, di mana waktu pelaksanaannya adalah tanggal 3 sampai tanggal 7. Makanya diminta kepada kawan-kawan sesi pertama dimulai jam 8.00 WITA dan peserta diwajibkan hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKB. Ada setiap hari ada 3 seksi. Seksi pertama pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.00. Seksi kedua pukul 11.30 sampai 13.00. Dan sesi ketiga pukul 14.30 sampai 16.00. Dan itu pun kalau hari Jumat, nanti kita hanya ada 2 sesi menyesuaikan dengan waktunya. Jadi kami berharap kawan-kawan peserta ini untuk jangan lupa membawa peralatan yang memang sudah, terutama adalah alat tulis menulis yang sudah kami sampaikan melalui Facebook yang bersangkutan. Termasuk juga yang penting adalah kartu tanda peserta ujian, itu yang sangat penting, dengan persyaratan-persyaratan lain yang telah kami umumkan. Dan kami yakin kawan-kawan peserta sudah mengetahui ini, dan mereka pun sudah banyak juga yang menghubungi kami hal-hal yang memang tidak diketahui, langsung kami jawab melalui Facebook, melalui apapun. Setiap satu orang pertanyaan bisa dimengerti oleh semua peserta. Oke, baik. Ada 3 tahapan. per hari 3 tahapan. Ada 3 sesi Pak ya. Pelaksanaannya dalam 1 hari pelaksanaan SKB ini. Jadi peserta ini harus benar-benar ini David ya, perhatikan jadwalnya di sesi keberapa. Bahkan kan kata Pak Hairul tadi sampaikan 90 menit harus sudah hadir. 90 menit ya, dan jangan lupa bawa peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan tes ini Pak ya. Oke, baik. Dan kita mungkin dengar dulu juga dari Bu Nea dari Kasih Informasi dan Pengadaan terkait persiapan SKB ini, silakan. Untuk persiapan
bisa dicek di kantor BKUSDM sudah 95% ya. Tinggal finishingnya aja, tinggal apa namanya kesiapan panitia juga alhamdulillah siap semua, ya tinggal menunggu peserta SKB aja. Semoga peserta SKB-nya bisa semua berhadir mengikuti, itu aja doa kami ya. Tidak ada tidak sakit, semoga sehat semuanya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya si calon peserta mau lihat-lihat ke sana biar nggak nervous dulu, boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh mungkin sore ini ada yang ke sana mau lihat. Karena udah dimulai besok ya? Boleh, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang menarik nih Pak. Apakah pelaksanaannya dengan dibagi menjadi 3 sesi setiap harinya? Apakah nanti pelaksanaannya juga akan menerapkan protokol COVID, Pak? Protokol kesehatan selama masa pandemi ini? Benar, kami sudah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID tentang arahan masukan tentang pelaksanaan SKB, terutama bagaimana kita melakukan prosedur protokol COVID-19. Dan kami sudah melakukan berbagai cara sesuai dengan arahan dari tim COVID, bahwa kami sudah menggunakan protokol. Jadi setiap peserta nanti harus pakai sarung tangan dari karet, pakai masker, pakai face shield, yaitu untuk keamanan peserta dan panitia sendiri. Yang kedua, ruangannya pun steril, artinya setiap sesi itu ada 30 orang dengan jarak 1,5 meter per meja komputer. Dan setiap pelaksanaan selesai itu ada penyemprotan disinfektan. Jadi setiap sesi jadi penyemprotan. Itu untuk mengantisipasi itu. Yang ketiga adalah peserta nanti memang kami sudah membuat roadmap-nya, petanya, di mana peserta awal untuk masuk, di mana untuk pendaftaran, di mana untuk persiapan untuk tes, di mana untuk tes. Jadi ini memang sudah kami atur dengan jarak sesuai protokol 1 meter, dan sudah kami siapkan ada 3 tempat cuci tangan. Kami siapkan 3 tempat cuci tangan. Nanti kami dengan tim sudah membagi-bagi tugas, sehingga mempermudah peserta untuk melaksanakan kegiatan, memperlancar kegiatan SKB ini. Kami mohon kepada kawan-kawan juga untuk mentaati protokol kesehatan, baik itu panitia, terutama adalah kawan-kawan peserta tes SKB. Jadi ada tambahan lagi nih, tadi harus sarung tangan karet bawa sendiri ya, sama pakai face shield juga, kemudian pakai masker itu wajib ya, sampai terus cuci tangan dulu ya. Malah ada yang panitia, apabila ada panitia bukan panitia peserta, nanti kami siapkan ambulan. Dan kalau terjadi apa-apa, karena kami dapat informasi ada peserta yang memang sudah mau melahirkan, jadi masa-masa untuk melahirkan ini, jadi kami bisa antisipasi. Yang kedua, apabila ada peserta yang swabnya positif, itu nanti apakah nanti dilaksanakan di dalam ambulan itu sendiri, nanti kami siapkan 1 atau 2 komputer di ambulan itu. Itu untuk jangan sampai kita sebagai fasilitator jangan sampai ada peserta yang tidak mengikuti tes gara-gara sakit atau apa. Jadi kami siapkan semuanya. Kami usahakan, karena hasil koordinasi kami dengan panitia seleksi pusat, apabila ada kawan-kawan peserta ini yang swabnya adalah positif, direkomendasikan untuk dilaksanakan di dalam ambulan. Jadi tetap datang Pak ya, meskipun positif tetap datang, tapi melaksanakan tesnya di lokasi dalam ambulan. Ya, wajib datang, tidak boleh. Harus ada di peserta, harus ada di lokasi tes. Berarti misalkan nih ada yang sekarang di karantina nih Pak, misalkan kan positif itu sudah lagi karantina, tapi dia juga masuk SKB, itu harus lapor dulu berarti Pak ya? Makanya kami kawan-kawan peserta kami buka informasi apabila ada kawan-kawan yang memang dinyatakan swabnya adalah positif. Kalau yang untuk di Pasus itu lebih mudah karena sudah ada persiapan mobil, karena kan mobil ambulan untuk membawa pasien swab positif ini ada sudah khusus. Jadi kami sudah juga berkoordinasi karena panitia ini termasuk adalah dinas kesehatan.
Jadi nanti ada 2 orang nanti setiap hari itu dinas kesehatan yang hadir di situ. Ada juga petugas untuk bagaimana memeriksa panas suhu badan dan sebagainya. Jadi kami sudah rapat, sudah bekerja sama dengan kawan-kawan. Apabila ada yang di rumah sakit atau dimanapun dan yang jauh misalnya dari luar tanah laut, silahkan membawa membawa ambulans sendiri atau gimana caranya lah. Nah intinya tesnya harus dilaksanakan di lokasi. Betul. Ya. Tidak bisa kompromi, Bu. Ya, harus itu ya. Wajib hadir. Harus itu ya. Kalau nggak hadir dia adalah gugur. Oke. Ya. Berarti ini bentuk peraturannya ketat memang seperti ini, Bu ya. Jadi perhatian ini ya, kalau nggak datang dinyatakan gugur. Aduh sayang sekali itu, soalnya tesnya aja kan susah ya. Bisa Menembus sampai- SKD saja, Iya. berdarah-darah. Oke Pak, berarti sejauh ini ada nggak sih laporan yang memang ada peserta yang positif? Kemarin itu memang ada 1 orang yang positif, kawan kita positif, tapi di swab yang kedua ternyata negatif. Artinya sementara ini 0 ya? 0 yang negatif peserta, karena belum ada yang mengkonfirmasi kepada kami lagi. Kemarin sudah ada 1 orang, kemudian beliau swab kembali, dan yang bersangkutan dinyatakan negatif. Jadi aman. Jadi untuk Tanaut sementara ini semua peserta belum terkonfirmasi ada terpapar COVID. Oke. Sementara dan semoga seterusnya ya. Mudah-mudahan Ya, itu harapan kita semua tentunya ya. Dan saya juga ingin tahu nih Pak, karena sebelumnya kan SKD juga kan sempat kesana tanpa memperhatikan langsung. Apakah pada SKB ini ada perbedaan dengan pelaksanaan SKD kemarin? Mungkin ada bilik lagi tambahan, karena sebelumnya ada bilik untuk menyusui, contohnya tenda ini, tenda itu. Nah, untuk SKB ini ada tambahan Pak? Jadi sebenarnya dalam posisi protokol kesehatan ini sebenarnya ada beberapa tambahan. Sebenarnya ada yang pada perubahan lah. Yang dulu 1 ruangan itu adalah 80 orang setiap tes, sekarang tinggal 30 seksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada menyiapkan 1 ruangan khusus untuk 8 orang lah, 8 komputer. Apabila nanti ada peserta lah, peserta yang panasnya 37 lebih 37 lah. Jadi sudah kami siapkan itu tempatnya untuk mengantisipasi lah. Jadi kita mencoba untuk mengantisipasi yang normal secara alat itu 36 lah, 36 lebih. Di atas 37 kita siapkan tempatnya. Di atas 37,3. Nah, jadi ya untuk mempermudah lah kawan-kawan kita. Artinya di tanah laut protokol kesehatan memang diberlakukan. Oke, pelaksanaan tesnya pakai protokol ya, jadi ada pemisahan juga ya, David ya. Kalau pesertanya suhu tubuhnya? Iya, suhu tubuh 37 lebih saja langsung ditempatkan di tempat 37,3 langsung ditempatkan di tempat. Lebih dari 37,3 lebih ya. dari 37. Jadi untuk rekan dengar mungkin atau yang peserta besok jangan panas-panasan dulu. Jaga kondisi, Jaga kondisi, benar. Jaga kondisi ya. Oke, dan tadi sempat berbunyi ya telepon kita. Mungkin kita undang sekali lagi untuk rekan dengar mungkin yang ingin tanya-tanya nih terkait persiapan SKB besok, ada langsung narasumber kita dari BKSDM Tanah Laut. Bisa hubungi kita di telepon di 081256675766. Sekali lagi yang ingin bergabung menanyakan sesuatu terkait persiapan SKB besok, bisa hubungi di telepon Kumar FM di 081256675766. Oke, lanjut Bu. Oke, bisa juga dengan pertanyaan melalui chat WhatsApp ya, di nomor yang sama tadi, atau bisa tuliskan komentar jika Anda menyaksikan live kami di Instagram di @radio_pandang. Mungkin suaranya malu terdengar ya, David ya. Iya. Jadi boleh kirim pertanyaan melalui Ya bisa dicek chat komen langsung aja. atau chat WA juga boleh ya. Betul sekali. Kalau ini kan pagi kita hujan nih Pak. Nah misalkan besok juga cuaca semoga sih cerah-cerah saja. Tapi misalkan seperti pagi ini nih, ini bagaimana dari BKSDM ini? Kami memang sudah mengantisipasi hujan ini. Memang sudah diantisipasi karena kita pengalaman kita juga hujan. Jadi kita sudah mengantisipasi. SKD kan Sempat hujan kan kemarin juga hujan. Ini juga kayaknya ini musim-musim sudah masuk musim hujan nih. Tapi tidak masalah karena kami sudah menyiapkan tenda. Ada beberapa tahapan nanti peserta masuk mendaftar, ada tempat khusus nanti pendaftaran. Itu nanti tenda itu khusus
untuk peserta masuk pendaftaran pertama itu nanti dengan jarak 1 meter. Kemudian setelah itu pendaftaran baru nanti dimasukkan di ruang tempat tenda yang berikutnya yang steril, itu sudah steril, sudah pakai lengkap sudah pakai masker, udah ada lengkap, udah COVID sudah digunakan. Dan itu pun sudah kita siapkan juga cuci tangan setelah pendaftar, cuci tangan langsung masuk di ruang tunggu. Nah, jadi kita siapkan sudah sedemikian rupa. Insya Allah kalau hujan pun masih bisa, karena kita sudah siapkan untuk tempat berteduh lah, ada tenda yang kita siapkan. Jadi meskipun cuaca hujan, insya Allah tetap berjalan pelaksanaan SKB ini. Mau badai juga dengan hajar gitu ya. Badai hajar gitu. Oke, baik. Dan Pak, boleh diinformasikan juga Pak, misalnya nih peserta mungkin masih ingin bertanya-tanya lebih detail, mungkin nanti bisa menghubungi kemana Pak selain ke Facebook tadi? IG BKPSDM. Oh, sudah punya Instagram juga oleh. Oke. Sebutkan saja Bu. Sebentar. IG Instagram Pak BKPSDM BKPSDM Kap Tanah Laut. Itu atau juga di Facebook BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, atau bisa chat saya sendiri ya gitu ya. Nomornya sebentar saya. Ini masalah yang umum. Lupa saya namanya. Aduh, Cuman intinya kawan-kawan yang ingin ke kantor pun tetap kami terima. Kami terima dengan terbuka, kami memberikan informasi seluas-luasnya sehingga mereka lebih memahami, mengerti. Dan kami berharap untuk besok tuh kawan-kawan peserta itu jangan sampai telat. Paling penting jangan telat, kemudian bawa kartu peserta. Karena sebulan sebelum itu memang sudah kami informasikan ke seluruh peserta ini sebenarnya untuk persiapan itu, yang juga untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Itu memang sudah kami informasikan sebelum tes ini sudah 14 hari berkarantina. Jaga kondisi, jaga kesehatan, karena ini kan penentuan terakhir. Injury time, nasib menjadi seorang CPNS. Benar sekali untuk tahun ini Pak ya. Oke, mungkin juga bisa dibagi nih Pak, mungkin ada informasi bagi mungkin sebagai penantang nih bagi yang kemarin nggak lulus SKB, akankah mungkin tahun depan ada lagi kira-kira? Insya Allah dari pernyataan dari Menpan kemarin di tahun 2021 nanti ada tes, dan formasi kita yang tahun 2020 dijadikan satu dengan formasi 2021. Jadi kemungkinan digabung yang kami usulkan kemarin hasil verifikasi validasi dari kawan-kawan Menpan itu ada 500 formasi untuk 2021. Ada 500 formasi. Nah itu nanti yang diusulkan dan itu sudah diterima oleh kawan-kawan kita di Menpan. Semoga di ACC semua Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi itu berita bagus ini. Ini semacam angin segar. Waduh ya. Persiapan nih, jadi bagi rekan-rekan mungkin yang kemarin tidak berhasil menembus SKB, gagal di SKD atau bahkan tidak menembus SKD, siapkan lagi lah dirinya untuk, karena tahun depan kata Pak Herman tadi disampaikan kita sudah mengajukan sekitar 500 formasi ya. Saya termasuk yang mendoakan semoga di ACC semua ya. Amin. Ya. Di sebelum break sudah disampaikan ya bahwa pelaksanaan SKB ini sudah merupakan perintah Pak ya, dan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 7 September nanti, dan setiap harinya ada 3 sesi. Kemudian juga disampaikan bahwa peserta ini ada hal-hal yang wajib dibawa ya, di samping kartu peserta ujian, kemudian juga mereka wajib membawa masker sendiri, alat tulis sendiri, dan face shield serta sarung tangan karet ya. Iya, kartu identitas juga. Oke, baik. Lanjut ke persiapan pelaksanaan untuk SKB sendiri nih Pak ya. Apakah nanti ini yang menjadi kekhawatiran Pak, dan bahkan pernah ada desas-desus ini Pak bahwa masih dianggap kurang siap dan kurang transparan Pak terhadap pelaksanaan SKB Pak. Nah, mungkin bisa diberikan tanggapan Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya dengan SKB ini tidak ada lagi transparan, sebenarnya sudah sangat transparan Pak ya. Dan peserta sudah bisa melihat hasil sendiri.
bisa melihat apa yang menjadi jawaban yang diberikan di soal itu sudah kelihatan hasilnya. Jadi peserta sudah bisa menghitung sendiri. Baik itu dengan teman-teman samping kiri kanannya juga bisa melihat bahwa tidak ada permainan di balik hal-hal tersebut. Artinya ini adalah sportif lah, di balik sepak bola itu sportif. Tidak ada main belakang, tidak ada back, tidak ada ini sportif permainannya. Semua sesuai track ya. Jalurnya sudah sesuai. Jadi kemampuan masing-masing peserta yang diutamakan. Kemampuan yang satu lagi adalah keberuntungan. Ini. Jadi keberuntungan. Kalau Desosis mengatakan bahwa penerimaan CPNS ini banyak ada permainan, ada di balik itu, ada orang-orang besar, itu sih tidak ada. Karena semua masyarakat melihat, menyaksikan, dan SKB ini kan masyarakat itu bisa menyaksikan. Menyaksikan bagaimana anak-anak bangsa kita untuk mengikuti tes ini untuk menjadi seorang CPNS. Dan kami yakin bahwa dari 395 ikut tes ini punya kualifikasi yang luar biasa sebenarnya. Secara kualitas kita sangat bangga karena setiap CPNS dengan hasil CAT ini adalah itu yang terbaik semua. Artinya bisa dipakai di setiap dimana dia ditempatkan. Kemampuan intelektualnya bagus, kemampuan teknis IT-nya juga bagus karena memang persyaratan awal ikut tes ini kan harus bisa komputer. Jadi dengan IT itu akan mempermudah nanti dia menjalani tugas dan fungsi sebagai CPNS. Jadi kami berharap kepada kawan-kawan peserta atau masyarakat jangan ada anggapan bahwa masuk CPNS ini pakai duit. Nah itu tidak ada lagi. Jadi kita ini adalah kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan, bisa kami pertanggungjawabkan bersih, karena tidak ada yang bisa yang ngurus ini, tidak ada yang bisa. Karena hasilnya itu kelihatan langsung. Berapa nilai saya dapat nanti? Langsung saat ini juga Pak ya. Oke, terkait hasil yang bisa dilihat langsung nih, live score-nya Pak. Apakah ada perbedaan Pak dengan pelaksanaan SKD sebelumnya? Kan tuh bisa dilihat di monitor layar lebar di BKM SDM. Nah untuk hasil SKB besok bagaimana Pak pemantauannya? Jadi kami mengusulkan kemarin live streaming dengan YouTube dengan BKN, tapi ini masih menunggu karena hari ini BKN sekalian datang pengecekan menunggu keputusan kemarin. Kami berharap karena ini kan panitia seleksi ini kan sebenarnya adalah kawan-kawan kita dari BKN. Kami BKPSDM dan kawan-kawan tim ini adalah memfasilitasi Pak. Jadi kami ini hanya memfasilitasi dan kami sendiri pun tidak boleh masuk di ruangan tes. Jadi kami secara fisik aja hanya membantu kawan-kawan Pansel nasional mempermudah karena ini kan mandiri Pak. Karena kita ini mandiri, artinya kita bertanggung jawab terhadap fasilitas. Nah kami kan mengusulkan ada nanti live streaming YouTube sehingga masyarakat bisa melihat, membuka tes itu, hasil tes dan sebagainya. Tapi biasanya dari panitia seleksi setelah selesai tes, nanti hasilnya itu nanti diumumkan langsung. Begitu sesi dimulai itu. Oh, itu kan langsung sesi selesai langsung keluar hasilnya. Jadi nanti semua peserta bisa memfoto, bisa apa, bisa macam-macam lah dengan alat Androidnya dan HP-nya dia bisa memfoto gimana sih hasil saya. Jadi mudah-mudahan saya yakin dan harus kita percaya. Dan mungkin kawan-kawan peserta tadi sudah merasakan bahwa ini ada transparan, kejujuran, tidak melihat siapa dan apa, tapi yang dilihat adalah kemampuan dan keberuntungan. Keberuntungan. Ini keberuntungan perlu doa restu dari itu dia. Pak ya. Restu orang tua itu penting. Saya ngerasain tuh Pak, jadi curhat. Iya, tadinya pas mau masuk CPNS kan ayo ikut gitu. Karena restu orang tua lulus gitu. Jadi memang perjuangan dan doa itu harus dibarengi ya. Kita jadi ini banget ya. Syahdu banget gitu. Oke, baik. Nah terkait Pak, misalkan berarti untuk melihat hasil tersebut hanya peserta yang bisa melihat langsung di tempat atau mungkin ada yang bawa keluarga atau bawa teman, itu bisa juga nggak Pak ngelihat di situ Pak? Bisa, silakan. Bisa. Jadi karena kita pakai YouTube ya, jadi semua
melihat, mengeceknya langsung siapapun gitu ya. Atau cuma sekedar kepo, Bu ya, boleh ya? Boleh banget ya. Buka aja nanti kita share nanti di via Facebook itu SDM atau di Instagram atau nanti ada mungkin lewat WA atau ada grup yang khusus SKB itu ya, nah itu aja. Mudah-mudahan usulan kita ini diterima oleh kawan-kawan kita Pansel Nasional BKN. Jadi biar bisa di streamingkan Pak ya. Berarti hasilnya dipantau lewat streaming Pak ya, tidak datang langsung? Tidak ya, karena area backup SDM steril, jadi yang boleh di dalam hanya siapa saja Pak? Peserta ya. Peserta panitia ya Pak ya. Parkir pun masih dibatasi Pak? Masih. Jadi tidak ada boleh kendaraan, semua masuk di minta di dispora. Oke, dia dispora ya. Oke, bisa dispora. Nah, itu dia Tengah FM. Jadi untuk pertanyaan yang sedang memantau sekarang, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait persiapan seleksi SKB besok, bisa bergabung dengan telepon kita di 0812 5667 5766. Oke Pak, ini terkait tadi kan ada menyebutkan peserta harus membawa sarung tangan. Nah, itu harus yang jenis karet atau ada yang plastik? Karena saya lihat ada juga tuh yang pakai sarung tangan plastik, kayak sarung tangan bikin kue itu. Misalnya ada peserta yang membawa seperti itu, bagaimana Pak? Masih bisa? Apakah diperbolehkan? Kalau sarung tangan kain jangan-jangan? surat edaran kami adalah itu membawa sarung tangan karet. Sarung tangan karet? Sarung tangan karet, karena itu lebih yang direkomendasikan adalah sarung tangan karet. Oke, jadi untuk sarung tangan karet. Dan pengumumannya sudah kami masukkan juga di pengumuman nomor 810/636 garis penghubung bank 1 garis miring BKPSDM 2020. Ada di nomor 4 poin C memakai masker, pensil dan sarung tangan karet. Dan ini memang sudah rekomendasi dari kawan-kawan kita BKN. Jadi dan itu dibawa sendiri Pak ya? Dibawa sendiri. Ya, jadi pinjam-pinjam ini. Jadi jangan salah paham ya untuk rekan dengar para peserta yang besok mau bawa sarung tangan karet, jangan sarung tangan kiper lagi ya. Dan komputernya sendiri nanti kita bungkus sama plastik. Keyboardnya pun sama plastik. Keamanan semua. Itu tadi juga selesai satu sesi langsung di steril lagi Pak ya. Jadi untuk peserta tenang saja, insya Allah aman ya. Dan mungkin nanti selama menunggu tetap jaga jarak ya. Berarti kalau membayangkan nih Pak, karena di dalam nanti bahkan komputernya dilapisi karet, pesertanya juga pakai sarung tangan yang lain, itu kemungkinan nanti mandi penuh Pak di dalam. Apakah dari ruangan sendiri sudah dipastikan itu Pak, AC-nya nambah gitu maksudnya? Itu gimana Pak? Kita siapkan AC, kami menyiapkan AC juga kipas angin. Jadi kipas angin yang apa? Jadi biar sirkulasi udara. Cuman kadang-kadang kalau kipas angin ini kan artinya udaranya akan sana juga. Putar ya. Yang jelas kami menyiapkan AC insya Allah kuat aja insya Allah. Karena kan kemarin kan 80, sekarang kan cuma 30. Oh iya. Nah, jadi kan berkurang manusianya. Insya Allah lah. Artinya masih dingin lah sesuai dengan Bapak. Kemarin juga dari BKN pusat datang ke tempat kita sudah mengecek, termasuk juga AC-nya bagaimana. Nah ini salah satu antisipasi. Karena kan orang ujian pun naik pos, pola pemikirannya juga habis lah. Karena habis-habisan waktu itu waktu menjawab soal-soal ini. Ini penentu Pak ya, SKB ini udah titik akhir ya. Oke, baik. Ngomong Pak, pelaksanaan SKB ini yang dimulai pada September ini sebenarnya ditunda atau bagaimana sebenarnya Pak? Apakah memang seharusnya dilaksanakan beberapa bulan yang lalu? Apakah memang sesuai itu Pak sebenarnya? Ya memang biasanya sesuai jadwal, karena jadwalnya itu kemarin kan setelah SKD itu 2 bulan kemudian baru SKB. Ternyata kan dengan kondisi negara kita keadaan begini, makanya beberapa kali penundaan, akhirnya disepakati waktu itu rapat di Jakarta disepakati bahwa
kalau ini ditunda-tunda terus, kapan selesainya gitu. Nah, akhirnya diambil keputusan oleh panitia seleksi pusat bahwa harus dilaksanakan di bulan September sesuai jadwalnya. Tapi tetap menggunakan prosedur protokol COVID-19. Nah, ini. Jadi kami arahnya ke COVID ini yang penting dulu. Yang kami pentingkan adalah COVID karena memang itu anjuran dari Kemenpan. Ini yang penting. Karena kalau sistem tes dan apa itu sudah memang prosedural. Kalau yang COVID ini karena ini bisa membahayakan, ada resiko berkumpulnya orang. Makanya dengan kawan-kawan COVID di Kabupaten Rau kami pun koordinasi. Kami mohon bagaimana bentuk-bentuknya. Jadi kami sudah mau membuat peta. Setiap peserta itu ada prosedur yang memang harus dilewati. Jadi tidak sembarangan masuk begitu aja. Nanti kita ada pengecekan dengan berbagai cara. Gitu. Makanya kami itu ada beberapa ada beberapa petugas nanti yang melakukan itu, di mana nanti masuknya peserta, pengecekan suhu tubuh, kemudian registrasi, kemudian pemberian PIN peserta, penitipan barang, pemeriksaan tubuh lagi, lalu masuk ruang tunggu. Tapi ini nanti sudah di ruang tunggu itu sebelum masuk ruang tunggu, ini nanti ada tempat cuci disiapkan nanti di depan, tapi tempat mencuci itu nanti cuci, baru ke ruang tunggu itu sudah ada boleh kemana-mana lagi. Ya. Kalau ini Pak, saya kan biasanya ada berita di beberapa daerah yang ya adalah yang bawa jimat lah lain. Nah, itu waktu SKD kemarin ada nggak sih kejadian, dan mungkin misalnya ada, mungkin bisa dibawa lagi Pak agar SKD besok tidak perlulah membawa hal seperti itu. Silakan Pak. Yang SKD kemarin memang ada kita ketemukan. SKD kemarin ada yang bajunya dirajak. Wah, kita ketemukan ya, itulah kok ada serba-serbi tes CPNS. Makanya kami kepada peserta berharap yang penting disiapkan untuk besok dengan belajar terakhir ini, kebut semalam dari ibaratnya terakhir harus belajar, karena inilah kemampuan dasar kita yang menjadi fokus tes ini adalah sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Jadi artinya mereka sudah mempelajari lama, mungkin diulang-ulang lagi. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa kita berdoa dan restu orang tua dalam baginda tadi. Itu luar biasa, karena restu orang tua itu luar biasa. Karena dari 395 itu ada kualitas sebaik semua di atas rata-rata sebenarnya. Cuma sekarang nasib dan keberuntungan aja gitu. Keberuntungan ini yang kadang-kadang hanya dimiliki beberapa orang, bukan bisa semua orang. Jadi kami berharap nggak usah bawa-bawa yang begitu-gitu, yang hal-hal yang bikin aneh, yang hanya doa aja, kita doa apa yang harus dilakukan, masuk mungkin berdoa, setiap soal doa. Mungkin saya dulu begitu Pak, waktu tes itu setiap ada soal saya berdoa Bismillah, nanti Bismillah 60 soal 60 kali Bismillah. Tapi yang penting niat aja. Mungkin ini pengalaman lah. Iya Pak. Karena ini kan besok kan beda, ada tambahan nih Pak ya, kayak masker, face shield dan lain. Siapa tahu nanti maskernya ada jimat di masker. Karena equipment tambahan tadi Pak ya. Jadi seandainya itu ada yang nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Kalau sudah sifatnya yang gajah nggak bisa kita, nggak bisa. Asal jangan di situ ada soal ya, soal. Tapi nggak bisa juga, karena satu dengan satu ini kan beda soalnya. Karena bank soal itu kan ribuan soalnya. Itu tergantung nasib waktu kita membuka pertama ini kan beda-beda dia. Nah, jadi jangan khawatir lah kawan-kawan peserta ini. Yakin aja, aku yakin bahwa kita sudah secara prosedur kita sudah mengikuti tes ini. Hasil akhirnya adalah nanti Allah Ta'ala yang menentukan nilai kita dan Allah Ta'ala. Kalau udah rezekinya. Nah, kemana? Iya benar. Harus diyakini itu. Ya. Sekali lagi Pak, mungkin bisa diinformasikan nanti tesnya durasinya berapa lama Pak? Dan berapa soal? Apakah sudah ada informasi? Soalnya kita nggak tahu. Berarti jumlah butir soal belum tidak tahu juga Pak ya? Cuma ini kan satu sesi ini 1,5 jam. Satu sesi 1 jam. 1,5 jam. Jadi soal itu nanti sudah
nanti ada teknisnya adalah kalau kita mengisi si A misalnya, itu sudah otomatis soalnya itu SKB-nya dia gitu. Jadi nggak bakalan tertukar gitu. Nah, misalnya saya orang guru IPS, berarti IPS juga yang keluar nanti yang banyak yang bidang-bidang bahasa Inggris juga gitu. Nggak mungkin jadi soal kimia. Nggak mungkin, memang sudah diatur ya, aplikasinya. Oke, baik. Oke, boleh sekali lagi diinformasikan tadi Bu Bonea ya, jika ada masih nih yang masih kurang jelas informasinya, bisa bertanya kemana, akses kemana, mungkin bisa disampaikan Bu. Mungkin dari lewat Facebook, Instagram ya. Bisa WhatsApp saya kan, tapi hanya chat only aja ya. Di 0812 8846 4741 ini khusus WhatsApp Ansal PKS. Sampai sekarang sudah banyak tuh Bu, ada yang tanya-tanya ya? Sudah banyak gitu. Jadi di HP satunya aja. Buka terus lagi. Waduh. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, antusiasnya luar biasa ya. Luar biasa Bu, karena tadi seperti Bapak Roja sampaikan ini tahapan penentu nih. Kita doakan semoga besok yang berjuang besok sukses ya. Kemudian pelaksanaan SKB-nya juga sukses. Oke, baik Bapak. Ya mungkin karena perlu kita pastikan lagi, seperti disampaikan tadi, hadirlah 90 menit sebelum pukul 8 ya, berarti harus pagi-pagi banget. Karena memang sih, bahkan teman saya dia sekali kemarin ada pengalaman, dia terlalu cepat, mungkin terlalu antusias sampai di jalan pun terjadi sesuatu, ada jatuh dan lain-lain. Itu kan pasti sering ya Bu ya, kita melakukan seperti itu. Jadi untuk rekan dengar, mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini, entah keluarganya yang akan tes besok, atau memang yang akan kalian yang akan tes besok, hati-hati sekali, persiapkan diri di jalan, tidak perlu yang berlebihan, bagaimana, tetap jaga ketenangan karena apalagi kita sekarang kan perlu sekali meningkatkan imunitas dengan cara menjaga mood yang baik. Jadi persiapkan baik-baik karena besok adalah perang Anda ya. Baik Bapak, sebagai closing statement Pak nih untuk rekan dengar terutama nih calon peserta SKB besok Pak, mungkin bisa disampaikan Pak kalimat pamungkasnya, silakan Pak. Kami minta kepada kawan-kawan peserta seleksi kompetensi bidang untuk segera menyiapkan diri jaga kondisi, jagalah diri kita dalam sehari ke depan, beberapa hari ke depan ini untuk mempersiapkan diri, jangan lupa belajar. Jadi belajar sebaik-baiknya, persiapkan sebaik-baiknya, sehingga ibaratnya usaha habis-habisan sudah maksimal. Apapun kita terjadi, tawakal Allah, kita tawakal kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia yang memberi segala-galanya. Jangan lupa berusaha dan berdoa untuk peserta semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bu Borne juga ada pesan-pesan khusus ini untuk para peserta calon SKB besok. Ya, pesan-pesan terus belajar, berdoa, dan lupa doa restu orang tua jangan sampai telat gitu aja, kalau telat gugur sayang sekali. Ini udah terakhir ini ya, tahapan akhir ya untuk menjadi CPNS gitu ya. Oke, baik. Dan kita juga ingatkan lagi nih David ya, tadi harus bawa sarung tangan sendiri. Sarung tangan karet ya? Sarung tangan karet ya, bukan sarung tangan kiper itu tadi ya. Oke, sarung tangan karet, kemudian kartu identitas, kartu peserta ujian ya, face shield, masker itu dibawa sendiri. Mungkin kalau yang siang mungkin bawa makan siang sendiri aja gitu ya. Alat ibadah sendiri. Makannya jangan sampai karena terlalu antusias ingin mengikuti tes malah lupa bawa nggak makan gitu. Ntar pas tesnya malah lemes ya. Itu dia. Kalau yang merasa sakit dia enak badan, cepat aja melapor dengan panitia. Itu ya. Jika nggak enak badan atau ada halangan begitu Pak ya, segera lapor dengan panitia ya. Oke, baik. Karena peran BKPSDM ini benar-benar memfasilitasi Pak ya. Jadi bahkan yang sakit pun, sesakit-sakit apapun, kalau bisa, kalau memang sudah waktunya untuk SKB, harus ikut SKB. Bahkan apalagi tadi informasikan, bahkan jika ada yang positif COVID-19, masih ada juga fasilitasinya, yaitu ruangan khusus, ambulan, dan lain-lain ya. Dan tentunya untuk rekan dengar ya, apalagi ini saya tahu nih mungkin peserta ini banyak yang di luar Kecamatan Plehari nih, bahkan jauh-jauh ya. Jadi persiapannya harus maksimal, pastikan keperluan Anda besok. Jangan lupa bawa jas hujan, dan siapa tahu gerimis.
Dan juga bawa bekal makanan seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai karena kita terlalu antusias berangkat lupa deh padahal perut belum diisi. Nah, itu juga nggak enak. Baik, kita tutup kan? Iya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadirannya di studio hari ini. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Kepala BKSDM, BKPSDM dan Ibu Kasubit Formasi dan Pengadaan ya. Sukses untuk pelaksanaan SKB-nya, ya, lancar, amin. Dan untuk peserta SKB juga sukses ya, David ya, lancar ya, apapun hasilnya itulah yang terbaik ya, Pak ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siaran kami pagi hari ini. Dan terus simak Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz.